Di usia sekitar 25 tahun, ada satu fase yang biasanya mulai terasa secara perlahan. Hidup mulai terasa lebih serius. Dan banyak hal yang sebelumnya tidak terlalu dipikirkan, sekarang mulai sering muncul di pikiran. Kita mulai memikirkan arah hidup, pekerjaan, dan masa depan dengan cara yang berbeda. Di saat yang sama, kita juga mulai melihat keadaan sekitar dengan lebih sadar. Melihat teman-teman yang sudah mulai stabil, yang karirnya terlihat jelas, atau yang seolah sudah menemukan arah hidupnya. Dari situ, tanpa disadari, kita mulai membandingkan. Bukan karena ingin iri, tetapi karena kita mulai menyadari posisi diri sendiri. Ada yang masih mencoba berbagai hal, tetapi belum menemukan yang cocok. Ada yang merasa sudah berusaha, tetapi hasilnya belum terlihat. Ada juga yang mulai merasa seperti berjalan di tempat, meskipun sebenarnya tidak berhenti. Perasaan ini tidak datang tiba-tiba, tetapi muncul pelan-pelan, sampai akhirnya terasa seperti waktu terus berjalan, sementara kita belum benar-benar sampai kemana-mana. Di titik ini, biasanya muncul satu pertanyaan yang cukup mengganggu. Apakah kita sudah tertinggal? Pertanyaan ini tidak selalu diucapkan, tetapi cukup kuat untuk mengubah cara kita melihat diri sendiri. Dari situ, perlahan muncul perasaan gagal, bukan karena benar-benar gagal, tetapi karena merasa tidak berada di posisi yang kita harapkan di usia sekarang. Masalahnya, ketika perasaan itu muncul, kita mulai melihat hidup dengan cara yang tidak seimbang. Kita lebih fokus pada apa yang belum kita capai, dan lebih sering melihat pencapaian orang lain sebagai standar. Padahal, kita tidak pernah benar-benar melihat perjalanan mereka secara utuh, hanya hasilnya saja. Sementara ke diri sendiri, yang terlihat justru semua hal yang belum tercapai, sehingga jarak itu terasa semakin jauh. Padahal jika dilihat dengan lebih jujur, mungkin kita bukan terlambat, kita hanya belum sampai. Dan fase seperti ini sebenarnya cukup wajar, karena di titik ini, seseorang mulai benar-benar berpikir tentang hidupnya, mulai mempertanyakan arah, dan mulai menyadari bahwa tidak semua hal berjalan sesuai rencana. Meskipun terasa tidak nyaman, justru dari fase seperti inilah perubahan biasanya mulai terjadi. Memasuki fase ini, banyak orang mulai merasakan tekanan yang sebenarnya tidak selalu terlihat jelas. Tidak ada yang secara langsung memaksa, tetapi ada perasaan seolah-olah kita harus berada di titik tertentu pada usia sekarang. Tekanan ini sering muncul dari hal-hal yang kita lihat setiap hari, dari media sosial, dari cerita orang lain, dan dari gambaran kehidupan yang tanpa sadar kita anggap sebagai standar. Kita melihat orang lain yang terlihat sudah lebih dulu melangkah. Ada yang karirnya terlihat stabil, ada yang penghasilannya sudah jelas, dan ada juga yang tampak sudah menemukan arah hidupnya. Dari luar, semuanya terlihat rapi dan terarah. Padahal, yang kita lihat hanya sebagian kecil dari keseluruhan cerita mereka. Kita tidak tahu prosesnya seperti apa, tidak tahu berapa lama mereka sampai di titik itu, tetapi pikiran kita tetap membandingkan, dan dari situlah muncul rasa tertinggal. Selain itu, tekanan juga sering datang dari lingkungan sekitar, dari pertanyaan-pertanyaan sederhana tentang pekerjaan, penghasilan, atau rencana hidup. Meskipun tidak selalu bermaksud buruk, pertanyaan-pertanyaan tersebut bisa terasa berat ketika terus muncul. Lama-kelamaan, kita mulai merasa seperti belum cukup, mulai mempertanyakan diri sendiri, dan mulai berpikir bahwa mungkin kita sudah salah langkah. Padahal, tidak semua tekanan yang kita rasakan benar-benar mencerminkan kondisi kita. Sebagian besar datang dari cara kita melihat hidup orang lain dan cara kita menilai diri sendiri secara tidak seimbang. Karena itu, mungkin hal yang bisa mulai dilakukan bukan langsung mengejar semuanya sekaligus, tetapi lebih sederhana, yaitu mulai lebih sadar terhadap apa yang kita lihat dan kita konsumsi setiap hari. Ketika kita mulai memberi jarak dari hal-hal yang terus memicu perbandingan, kita biasanya akan merasa sedikit lebih tenang. Dan dari situ,
kita bisa mulai melihat bahwa mungkin kita tidak benar-benar tertinggal. Kita hanya terlalu sering membandingkan diri dengan cerita orang lain yang tidak kita pahami sepenuhnya, sehingga terasa lebih berat dari yang sebenarnya. Salah satu hal yang membuat fase ini terasa semakin berat adalah karena kita, tanpa sadar, percaya bahwa hidup seharusnya berjalan dengan urutan tertentu. Seolah-olah ada timeline yang harus diikuti, mulai dari lulus, bekerja, lalu mencapai titik tertentu di usia tertentu. Ketika hidup kita tidak berjalan sesuai urutan itu, kita mulai merasa tertinggal. Padahal, sebenarnya tidak semua orang berjalan dengan pola yang sama. Masalahnya, kita sering melihat kehidupan orang lain hanya dari hasil akhirnya. Kita melihat seseorang yang sudah berada di titik tertentu, tetapi tidak melihat proses panjang yang mereka jalani sebelumnya. Kita tidak tahu berapa kali mereka mencoba, berapa kali mereka gagal, atau berapa lama mereka butuh untuk sampai di posisi itu. Namun tetap saja, kita menjadikan apa yang kita lihat sebagai standar. Dari situlah muncul ilusi bahwa semua orang seharusnya sudah jadi di usia tertentu. Padahal kenyataannya tidak seperti itu. Banyak orang yang terlihat sudah mapan sebenarnya masih dalam proses. Banyak juga yang baru benar-benar menemukan arah hidupnya di usia yang lebih matang. Perjalanan setiap orang sangat berbeda, tetapi karena yang terlihat hanya hasilnya, semuanya seolah terlihat seragam. Di titik ini, yang mungkin perlu diubah bukan hidup kita, tetapi cara kita melihatnya. Kita tidak harus mengikuti timeline orang lain. Kita tidak harus mencapai hal yang sama di waktu yang sama. Yang lebih penting adalah memastikan bahwa kita tetap bergerak, sekecil apapun itu, tanpa harus terus membandingkan diri dengan standar yang sebenarnya tidak pernah benar-benar cocok untuk kita. Ketika kita mulai memahami hal ini, biasanya ada sedikit perubahan dalam cara kita melihat diri sendiri. Tekanan untuk mengejar mulai berkurang, dan kita bisa mulai lebih fokus pada proses yang sedang kita jalani. Bukan lagi tentang seberapa cepat kita sampai, tetapi apakah kita benar-benar bergerak ke arah yang sesuai dengan diri kita. Kalau dilihat dengan lebih jujur, usia 20-an sebenarnya bukan fase di mana semuanya harus sudah jelas. Justru di fase ini, banyak orang masih mencoba, masih berpindah arah, dan masih mencari hal yang benar-benar cocok untuk dirinya. Hanya saja, karena kita sering melihat hasil akhir orang lain, proses ini terasa seperti keterlambatan. Padahal, kebingungan di fase ini adalah hal yang normal. Banyak orang tidak langsung tahu apa yang ingin mereka lakukan dalam jangka panjang. Arah hidup jarang terbentuk dari satu keputusan besar, tetapi dari banyak percobaan kecil yang dilakukan secara bertahap. Dari pengalaman-pengalaman itulah, seseorang mulai mengenali apa yang cocok dan apa yang tidak. Masalahnya, kita sering ingin semuanya jelas sejak awal. Kita ingin langsung tahu jalan mana yang benar, tanpa harus melewati proses yang panjang. Padahal, dalam kenyataannya, kejelasan biasanya datang setelah kita mencoba, bukan sebelum kita memulai. Karena itu, langkah yang lebih masuk akal di fase ini bukan langsung membuat perubahan besar, tetapi mulai dari hal yang lebih sederhana. Mulai mencoba sesuatu yang bisa dikembangkan, mulai belajar hal baru yang relevan, atau mulai membangun sesuatu meskipun masih kecil. Tidak harus langsung menghasilkan sesuatu yang besar, yang penting ada pergerakan. Dari langkah-langkah kecil seperti itu, biasanya arah mulai terbentuk secara perlahan, dan seringkali orang yang akhirnya menemukan jalannya bukan yang paling cepat di awal, tetapi yang tetap berjalan meskipun belum sepenuhnya yakin. Di titik ini, mungkin yang perlu kita sadari bukan seberapa jauh kita tertinggal, tetapi bagaimana kita melihat perjalanan hidup itu sendiri. Tidak semua orang harus sudah sampai di titik tertentu di usia 25. Tidak semua orang harus langsung punya arah yang jelas. Dan tidak semua orang harus berjalan dengan kecepatan yang sama.
Perasaan gagal yang muncul di fase ini seringkali bukan karena kita benar-benar gagal, tetapi karena kita terus membandingkan diri dengan standar yang tidak sepenuhnya cocok dengan kondisi kita. Selama cara melihatnya masih seperti itu, apapun yang kita capai akan tetap terasa kurang. Karena itu, daripada mencoba mengejar semuanya sekaligus, mungkin lebih masuk akal untuk mulai dari hal yang lebih sederhana. Cukup pilih 1 atau 2 hal yang ingin dikembangkan, lalu fokus di situ. Bisa berupa skill, pengalaman, atau sesuatu yang memang ingin dicoba sejak lama. Tidak perlu langsung besar, yang penting bisa dilakukan secara konsisten. Di saat yang sama, kita juga bisa mulai mengurangi kebiasaan membandingkan diri secara berlebihan. Bukan berarti tidak boleh melihat orang lain, tetapi lebih ke menjaga agar apa yang kita lihat tidak langsung dijadikan standar. Karena setiap orang punya jalur yang berbeda, dan tidak semuanya bisa dibandingkan secara langsung. Seiring waktu, langkah-langkah kecil yang dilakukan secara konsisten biasanya mulai membentuk arah. Mungkin tidak langsung terlihat dalam waktu dekat, tetapi perlahan akan terasa ada perkembangan. Dan dari situ, rasa ragu yang sebelumnya besar biasanya mulai berkurang. Pada akhirnya, hidup tidak selalu tentang siapa yang paling cepat sampai. Lebih penting untuk memastikan bahwa kita tetap bergerak, meskipun pelan. Karena seringkali, yang membuat seseorang benar-benar tertinggal bukan karena mereka lambat, tetapi karena mereka berhenti. Dan bisa jadi, perasaan gagal yang kita rasakan hari ini bukan tanda bahwa semuanya sudah terlambat, tetapi justru tanda bahwa kita sedang berada di fase awal untuk membangun sesuatu yang lebih sesuai dengan diri kita sendiri.